Oke, halo semuanya. Kalau kita ngomongin Iran, ceritanya kayaknya itu-itu aja kan? Tapi gimana kalau ada cerita lain di baliknya? Sebuah cerita tentang sumber daya yang bisa jadi kunci masa depan energi dunia. Nah, kali ini kita akan coba bedah, apa sih yang sebenarnya terjadi sama Iran? Selama bertahun-tahun, narasi yang kita dapat tuh konsisten banget. Katanya, semua tekanan ke Iran itu ya soal program nuklirnya, itu poin pertama. Terus kalau bukan soal nuklir, fokusnya langsung pindah ke sanksi ekonomi yang super ketat. Ya, katanya sih itu respon atas kebijakan-kebijakan Iran. Dan tentu saja, alasan yang selalu jadi andalan, peran Iran di Timur Tengah dan pengaruhnya ke stabilitas regional. Tiga pilar cerita ini yang udah akrab banget di telinga kita. Nah, coba kita pikirin deh. Gimana kalau di balik semua cerita yang udah sering kita dengar ini, ada faktor lain yang main. Faktor yang jarang banget dibahas, tapi bisa jadi justru yang akan nentuin masa depan energi global. Kita udah tahu cerita soal nuklir, sanksi, dan stabilitas tadi. Tapi ada satu pengumuman baru-baru ini yang kayaknya bakal nambahin satu babak baru yang super menarik ke semua cerita ini. Nah, ini dia angkanya. Di Maret 2023, Iran tiba-tiba ngumumin penemuan cadangan litium sebesar 8,5 juta ton di Provinsi Hamedan. Ini bukan berita tambang biasa loh, ini angka yang benar-benar bisa mengubah peta sumber daya dunia. Biar kebayang ya gedenya seberapa, angka ini tuh hampir 10% dari total cadangan litium dunia yang kita tahu sekarang, menurut US Geological Survey. Kalau ini beneran bisa ditambang, Iran mendadak jadi pemain kelas kakap dalam perebutan sumber daya abad ke-21. Hal ini tentu aja membawa kita ke pertanyaan yang lebih gede. Kenapa sih mineral yang satu ini jadi penting banget? Kenapa penemuan ini bisa segitu signifikannya? Nah, lihat deh grafik ini. Menurut International Energy Agency, permintaan litium global itu meledak, melonjak lebih dari 3 kali lipat cuma dalam beberapa tahun. Dan tahu nggak apa pendorong utamanya? Yap, revolusi kendaraan listrik. Alurnya tuh sebenarnya simple tapi krusial banget. Litium itu bahan baku utama buat baterai. Baterai ini jantungnya mobil listrik. Dan mobil listrik ini kan yang jadi ujung tombak transisi energi masa depan kita. Jadi, tanpa litium, ya semua rantai ini bisa melambat drastis. Makanya, banyak analis sekarang nyebut litium itu sebagai minyak baru. Ini bukan lagi sekedar mineral biasa, tapi udah jadi aset strategis. Aset yang bakal nentuin siapa yang memimpin revolusi industri berikutnya, persis kayak gimana minyak membentuk geopolitik 100 tahun terakhir. Oke, sekarang kita coba sambungin titik-titiknya. Gimana sumber daya ini berhubungan sama para pemain geopolitik utama? Karena di mana ada sumber daya strategis, di situ pasti ada politik tingkat tinggi. Slide ini datanya dari Bloomberg NF ngasih kita gambaran penting banget. Jadi gini, nemuin litium itu satu hal, tapi ngolahnya jadi bahan baku siap pakai buat baterai itu cerita lain. Dan di arena ini, Tiongkok itu dominan banget, nguasain lebih dari setengah kapasitas pemrosesan global. Nah, ini dia yang menarik. Ini kayak simbiosis yang potensial banget. Di satu sisi, ada Iran dengan sumber bahan mentah yang super besar. Di sisi lain, ada Tiongkok yang bisa dibilang pabrik baterai dunia. Dan jangan lupa, keduanya itu udah punya kesepakatan kerjasama strategis 25 tahun yang ditandatangani tahun 2021. Klop banget kan? Kalau sampai litium Iran ini mengalir ke rantai pasoknya Tiongkok, wah, dampaknya bisa besar banget. Ketergantungan dunia sama blok ekonomi Asia buat energi masa depan bakal makin dalam, dominasi Barat bisa melemah, dan citra Iran bisa berubah total dari negara yang kena sanksi jadi pemain kunci di energi masa depan. Semua ini akhirnya membawa kita ke inti dari pembahasan kita kali ini, kemungkinan adanya motif strategis yang nggak pernah diomongin terang-terangan. Sebuah perhitungan jangka panjang yang nggak pernah jadi headline berita. Kutipan ini penting banget buat kita pegang. Kebijakan luar negeri itu nggak selalu didasarin sama apa yang diomongin di depan publik. Seringkali semua itu dibentuk oleh perhitungan dingin soal kepentingan nasional di masa depan. Sekarang, coba deh perhatiin lini masa ini. 2018, tekanan maksimum ke Iran. 3 tahun kemudian, Iran justru makin dekat sama Tiongkok. Terus 2 tahun setelah itu, kartu as sumber daya baru ini diumumkan. Apa ini semua cuma kebetulan? Atau jangan-jangan ini semua bagian dari sebuah permainan catur geopolitik yang lebih besar? Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri sendiri. Di dunia yang lagi balapan menuju energi bersih, di mana masa depan industri otomotif dipertaruhkan,
Apa masuk akal kalau potensi cadangan litium sebesar hampir 10% di dunia ini diabaikan begitu aja sama para perencana strategis global? Kayaknya nggak mungkin ya kan? Jadi kesimpulannya gimana nih? Penting banget buat kita untuk nggak menyederhanakan situasi yang sebenarnya sangat kompleks ini. Biar jelas ya, bilang kalau litium ini jadi faktor, bukan berarti faktor-faktor lain jadi nggak penting. Isu nuklir, ketegangan di Timur Tengah, persaingan ideologi antara Iran dan Barat, itu semua nyata dan ada. Jadi cerita lama itu nggak salah, tapi mungkin udah nggak lengkap lagi. Nah, ini dia inti pemahamannya. Kita ini lagi menyaksikan pergeseran besar-besaran. Selama 100 tahun, peta kekuatan global itu digambar pakai minyak. Sekarang, peta itu lagi digambar ulang pakai mineral-mineral kayak litium, kobalt, dan nikel. Siapapun yang mengontrol sumber daya ini, dialah yang akan punya pengaruh besar di masa depan. Jadi, sementara berita-berita fokus ke konflik yang itu-itu aja, mungkin ada baiknya kita juga mulai perhatiin perlombaan sumber daya yang diam-diam lagi terjadi di belakang layar. Karena pada akhirnya, politik internasional itu seringkali digerakkan oleh kepentingan. Dan di zaman kita sekarang, salah satu kepentingan terbesar itu namanya litium.